Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baiti ajmain. Wasal jamin tasyabina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 ya. Wal jinnu 1, 2, 3, 11 baris dari atas. Wal jinnu boleh, wal jannati boleh. Wal jannati hakun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jannatu haqqun qala Abdurrahman as-Safwai fi nasatil majalis wal awwalu al-janan darul jalal minal lu'lu'il abyad wa thaniha darus salam min yaqutil ahmar wa thalithuha jannatul ma'wa min zabarjad akhdar wa rabi'uha jannatul khuld min marjani asfar wa khamisuha jannatul na'im min fadlati baydai wa sadisuha jannatul firdaus min dhahabil ahmar wa sami'uha jannatu 'an min daril abyad wa thaminuha darul qarar. Wa qala Ibnu Abbas usulul jannati ada di nujumis samai wa anhariha ada dan nujumis samai wa fiha nahari yuqalu lahu nahrur rahmah yajri fi jami'il jannati intana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jannatu haqqun. Surga itu hak, benar adanya. Sebab orang-orang Mu'tazilah ini beda sama kita ya. Ini sebelumnya nih bisa menyebabkan murtad, artinya keluar dari Islam, gara-gara kita tidak percaya surga neraka itu ada. Itu murtad ya kita. Itu namanya murtad i'tiqadat. Murtad i'tiqad. Jadi i'tiqadnya murtad, menganggap surga neraka itu enggak ada. Kan sekarang orang pinter kan? Saya baca di buku Sosiologi Agama Mark Weber itu, orang barat. Jadi kata beliau itu surga neraka itu enggak ada. Itu hanya cara dakwahnya para pemuka agama. Jadi biar orang mau menjalankan perintah Allah, takut ancaman, maka neraka lah yang dikemukakan. Neraka begini. Biar orang mau jalanin agama. Surga juga begitu. Diceritakan oleh para pemuka-pemuka agama. Ya, jadi agama mana saja akan menawarkan itu surga dan neraka. Jadi sehingga Mark Weber menurut ilmu sosiologinya, ya dia punya paham begitu. Akhirnya apa? Surga dan neraka itu tidak ada. Nah, kalau kita punya etikot dengan kepandaian, dengan kepintaran Mark Weber, itu dalam akidah kita itu kategori sudah murtad, keluar dari Islam. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menganggap surga dan neraka itu belum ada sekarang. Gitu, kalau Mu'tazilah. Jadi surga neraka itu ntar, kalau kita sudah mati, ya, dihisab segala macam baru masuk surga atau masuk. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, surga neraka itu ada. Sudah ada. Nanti didebatin lagi tuh. Dari mana tahu surga neraka ada? Itu kan Nabi Adam kan keluar dari surga, berarti surga ada. Oh, tapi kata mereka, itu surga Nabi Adam bukan surga yang ntar. Itu ada di dunia namanya kayak surga. Kenapa? Karena banyak kebun, karena jannah itu maknanya surga. Wah, macam-macam udah ribut mulu, nggak ada kelarnya. Tapi intinya begini, jangan sampai kita punya etikot surga neraka itu nggak ada, atau berdalihkan bahwasanya surga neraka itu adalah tawaran agama. Ya, jadi agama mana saja pasti nawarin surga dan neraka. Walaupun nanti ada agama yang nggak nawarin itu, tapi ada juga walaupun reinkarnasi, ya begitu terus gitu ya, nanti putar lagi itu reinkarnasi itu tetap surga neraka ada. Nah,
Bahkan ada yang lebih parah lagi. Agama kami itu bukan di surga, bukan di neraka. Lebih tinggi dari surga. Apa namanya? Nirwana. Wah. Dan ada juga agama yang begitu kan? Ya terserah aja. Ya terserah aja. Artinya sehingga Mark Weber punya pendapat bahwa surga neraka itu tidak ada. Itu hanya tawaran daripada agama. Jadi agama aja pasti tawarin itu. Jadi ancaman ya kayak apa, kaum agama-agama animisme juga begitu ya, yang walaupun nggak percaya surga neraka, minimal setidak-tidaknya kalau kita berbuat jahat itu ada karma buruk, kalau kita berbuat baik karma baik. Itu istilahnya surga ya. Ini hati-hati kalau kita punya etikon di hati, kita pernah ngomong walaupun nggak ngomong itu di mulut ya, pernah, apa iya surga neraka ada. Nah itu anjuran kitab Sulamut Taufik, kita syahadat lagi karena kita sudah murtad. Tidak percaya surga neraka ada, murtad. Tidak percaya Allah itu mukhalafah lil hawadits, murtad i'tiqad ya. Tidak percaya Al-Quran itu kalamullah, murtad ya. Kalau Al-Quran dianggap itu adalah ucapan Nabi Muhammad, murtad. Kalau Syekh Panji Gumilang gimana ngomongnya itu? Karangan. Ya, Nabi karangan Muhammad itu. Ya, kalau Nabi SAW fil Qur'anil Karim, kalau Jibril, kalau Allah Ta'ala. Kan rempong begitu. Membaca Al-Quran aja pakai mesti kalau Allah Ta'ala, kelar udah. Kalau mau ngeriwayatin berkata Nabi di dalam Al-Quran yang datang dari Jibril datang dari Allah, ya itu kan kelamaan, ya. Kalau meriwayatkan begitu itu kagak murtad tuh, ya nggak murtad, karena meriwayatkan memang Nabi Muhammad bicaranya Al-Qurannya dari Allah, itu kan kagak murtad kalau begitu. Berarti masih menganggap Al-Quran adalah kalam. Tapi kalau Nabi Muhammad fil Quran begitu doang, berarti kan nganggap Al-Quran itu adalah ucapan. Nah itu murtad. Gitu, murtad. Jadi kalau mau meriwayatkan, mesti meriwayatkan dong. Mesti gimana? Qala Panji Gumilang an syaikhihi, dari gurunya Pandi Ketawang, an syaikhihi, daripada Panci, apa gitu semua ya. Panci, an sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Boleh begitu. Kan kelamaan dibangun baca satu ayat, nyebutin sanad Qur'annya panjang sampai 39. Panjangan itu ya. Iya. Kan rempong namanya itu begitu. Iya. Ya sih, kan kelamaan. Ya udah kalau Allah Ta'ala gitu. Orang dikasih enak mau ribet-ribet. Nah cuma ada juga ya ustadz yang iseng. Kan ada tuh khotib tuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu ada yang bilang enggak boleh ngomong begitu. Pertama kan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, telah berfirman Allah pada Al-Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Masa Allah ngomongnya begitu? Jadi kalau misalnya ada qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, jangan langsung ayatnya. Jangan pakai ada a'udzubillah lagi. Ya padahal kan a'udzubillah itu kan bisa juga jadi jumlah mu'taridah. Ya, ada jumlah mu'taridah. Qala misalnya Asy-Syaikh Anwar rahimahullah. Itu rahimahullah kan bukan ucapannya, tapi jumlah mu'taridah, jumlah yang menyela-nyela. Itu urusan nahwu dari bedah. Ya, tapi ya ada juga yang iseng begitu. Ya. Padahal kalau kita baca ayat, ya Al-Quran, surah Yasin, ayat sekian, itu udah paham pasti kalamullah. Begitu. Nah sekarang kita ngomongin surga kembali ya. Ini hati-hati ya, jangan sampai kita beriktikad surga dan neraka itu tidak ada. Qala Abdurrahman As-Safuri, berkata Syekh Abdurrahman As-Safuri fi Nuzhatil Majalisi, dalam kitab karangan beliau yang berjudul Nuzhatul Majalis.
Wa awalul jinani, awalnya sorga itu ya bertingkat-tingkat, ada yang bilang ya sama, itu sejajar. Awalul jinan, pertamanya sorga itu Darul Jalal namanya. Ya, itu min lu'lu'il abyadi, daripada mutiara putih ciptaannya. Diciptakan daripada mutiara. Jadi ada sorga namanya Darul Jalal, itu ya tembok-temboknya apa semua bahannya daripada mutiara yang putih. Wasaniha yang kedua Darussalam, namanya ada sorga namanya Darussalam. Itu min yakuti ahmar, daripada yakut merah. Jadi apa namanya ya, bahan-bahan mulia semua ini yang berharga gitu, yang di dunia diagung-agungkan, di sana nanti di sorga itu bahannya dari gituan, temboknya dari gituan, pasirnya dari gituan, yang sekarang ya mahal. Wathalithuha yang ketiga Jannatul Ma'wa, sorga Ma'wa namanya, itu min zabarzat, daripada zamrud, daripada berlian. Ya enggak? Ya tibang siapa namanya itu? Yang begini-begini tuh? Hotman, nah berliannya kecil itu mah. Ion Paris. Ya, kecil. Nanti sorga tuh bahannya ada dari gitu. Kalau kita kan di dunia kan bahannya tanah ya. Kalau sorga bahannya, sorga Ma'wa Zabarjat Akhdar ya. Nah, ini belum ada ini ya, zamrud atau berlian hijau. Yang ada berlian hitam, berlian kuning, berlian bening. Ya, berlian hijau kayak apa indahnya. Warabia Jannatul Khuldi, yang keempat namanya sorga Khuldud ya, Khuldi itu min marjan, daripada marjan, bukan sirup ini ya, marjan sirup lagi. Marjanul asfar ya, marjan itu batu marjan, yang hobi batu tahu dah ya, batu marjan yang warna asfar itu kuning-kuningan. Marjan merah mah itu kokoa, cocoa ya. Oh iya. Iya, kelapa. Kalau hijau pandan, melon. Iya. Ada aja. Marjan. Wa khamisuha yang kelima Jannatun Naim namanya, itu min fiddati baydhain, daripada perak yang putih bahannya, dari perak yang putih. Wa sadisuha Jannatul Firdaus, yang keenam namanya surga Firdaus atau Firdaus kalau orang ya. Itu min dahabin ahmar, daripada emas merah. Lebih hebat daripada emas kuning. Emasnya emas merah. Ada. Tahu sih boleh. Ada yang warnanya udah kemerah-merahan itu, emas yang tua, kadar karatnya ya bukan 24 lagi udah. Belakang. Wah, ada. Iya. Emas merah. Bukan kuning lagi, udah merah. Emas putih kan pernekel, ya kan? Ini ada emas merah, lebih mahal lagi. Dan udah jarang ada ya. Emas tua. Kalau emas tua biasanya cuma nggak sampai 24 karat biasanya, cuma sekarat. Hampir. Hampir game. Iya, hampir gitu. Kan ada 24 karat, ada 17 karat, ya dia ada sekarat ya. Berarti hampir game lah. Game over dah. Wasabiwa yang ketujuh Jannatu Aden, namanya surga Aden. Itu min duri abyadin, daripada mutiara ya abyad, mutiara putih. Wasaminuha yang ke-8 Darul Qoror namanya. Tapi nggak sebut ini dari apa dia Darul Qoror. Ya wallahu a'lam itu ya. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, kusulul jannati ada nujumi sama. Itu istana-istana di sorga itu banyaknya sebanyak bilangan bintang di langit. Ya, siapa yang udah ngitung bintang di langit ada berapa? Nah itu sorga, saking banyaknya lah begitu. Wa anharuha, dan sungai-sungainya itu ada nujumi sama juga sebanyak bilangan bintang di langit. Ini kalau kata Buya Syakur ya,
Jadi surga itu ada bidadari, ada minuman khamr, ya. Dianggap itu adalah apa ya? Tawaran karena itu orang suka perempuan. Jadi diceritakanlah bahasanya itu di surga itu ada bidadari yang cantik, yang wakawa iba atroba, payudaranya itu munjul. Munjuk. Ya, kawan itu tuh gini, yang montok, yang montok. Ya Allah. Iya. Munjuk kan juga ya. Nah, bagi yang suka minum-minum katanya, bagi yang suka minum-minum ditawarin di surga nanti ada sungai dari khamr. Balik juga nih. Bagi yang suka rekreasi, keindahan-keindahan, wah di surga tuh pohon-pohonnya. Bagi yang suka musik, wah di surga itu nanti disediain apa namanya daun-daun di surganya kalau bergesekan itu mengeluarkan suara musik yang indah. Jadi kata Buya Sakur nih, lihatnya di YouTube ya, apa saya salah paham ya? Itu nganggap pada surga itu adalah tawaran untuk kita. Tapi hakikatnya surga itu kata Buya Sakur mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro biqabil basar. Hakikatnya surga itu yang nggak pernah didengar sama kuping, nggak pernah dilihat sama mata, nggak pernah terbesit di hati. Itu hakikat surga. Jadi adapun gambaran-gambaran begitu tuh hanya untuk apa? Ya, untuk mereka yang ya biar bisa ngebayangin gitu. Buah-buahannya dimakan begini, rasanya begini. Apalagi di surga, bidadarinya perawan terus. Wah, Perawan muncul lagi. Lembab. Udah kayak laki nggak ada lemesnya laki. Laki juga nggak ada lemesnya ya. enggak lagian begini. Di surga itu nggak ada hubungan badan. Jadi memasukkan kemaluan kita kayak di dunia nggak ada. Nggak ada gue. Ada pendapat ulama kayak gitu. Salah satunya Syekh Yusuf Qaradawi itu di surga tuh kita tidur sama bidadari itu bukan berarti hubungan badan kayak di dunia. Itu hubungan badan itu ada hukum alam yang ada di dunia untuk cari keturunan. Jadi begitu caranya. Gitu. Jadi bukan kenikmatan. Jadi surga itu karena kan di surga kita nggak kencing, nggak buang kotoran, termasuk nggak keluar mani. Guling-gulingan dong. Pokoknya nih kita timbang nyenggol rambutnya doang, masya Allah rasanya kayak lupa. wow lah, melebihi kita berhubungan badan rasanya. Baru nyenggol kulitnya doang. Jarang. Nah, iya. Belum. Seolah-olah tuh kulitnya itu tubuhnya itu terbuat dari lilin. Kalau kita cium kita khawatir pengok. Waduh saking lembutnya. Aduh lemes dah. Ya Allah. Ini surga tuh kayak begitu. Iya bidadari itu kayak gitu. Jadi kita kagak hubungan. Kenapa? Karena di surga nggak kencing. Iya. Jadi keluar mani pun nggak ada. Jadi buat apa keluar mani? Orang kita nggak boleh punya anak kok di sana. Nggak bisa punya anak. Bidadari pun nggak bunting. Duh perawan. Apa abkaro ya perawan abkaro. Biker. Udah kagak. Lah Abe juga besok tinggi be 30 meter. Kayak Nabi Adam badannya. Iya kayak Nabi Adam badannya nggak ada yang kecil-kecil sekarang. Jadi di surga itu badan kita kayak Nabi Adam, umur kita kayak Nabi Isa 33 tahun. Nggak ada orang tua dong ya. Nggak ada orang tua. Banyak akhirnya nangis ya. Nangis. Dikata Nggak masuk nggak ada kaki di sana. Nggak ada rokok. Nggak ada rokok. Ini banyak nih. Di sini banyak. Nah, wafihan nahrun dan di dalam sorga itu ada satu sungai yuqalu lahu dikatakan atau disebut sungai itu Nahrul Rahmah namanya sungai kasih sayang. Ya, artinya apa? Terus mengalir kasih sayang. Yajri fi jamil jinan yang berjalan di seluruh surga. Jadi dari surga satu ke surga yang lain itu nyambung, itu namanya ada sungai kasih sayang. Wan naru wallahu a'lam bishawab.
Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam.